Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edukasi Mutiara. Bersama saya Mutiara. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar seputar pengantar matematika diskrit. Nah, bahasan ini merupakan subbahasan dari mata kuliah matematika diskrit. Matematika diskrit itu apa ya? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut apa itu matematika diskrit dan memang mata kuliah ini biasanya dipelajari untuk rumpun ilmu berbasis IT seperti informatika atau informatika, sistem informasi, ilmu komputer, dan sejenisnya. Namun tidak menutup kemungkinan program studi yang lainnya pun mempelajari mata kuliah ini karena namanya ilmu kan semakin lama semakin bertumbuh ya dan berkembang gitu. Jadi kita harus tetap belajar jangan sampai ketinggalan. Salah satunya mata kuliah ini dan ini merupakan dasar banget kalian bergerak di mata kuliah yang berupa hitungan gitu ya. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut apa sih matematika diskrit dan bahasan apa saja yang akan kita pelajari. Oke, ini mata kuliah pengantar matematika diskrit. Ini nama lengkap saya Mutiara Andaidi Komara, STMKOM dengan NIDN tersebut. Dan kontak personnya bisa kalian kontak kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seputar mata kuliah. Dan eh, kalian pun bisa lihat dari akun Google Scholar saya Mutiara Andaidi Komara ya. Nah, pertama kita akan bahas seputar apakah matematika diskrit itu. Nah, yang harus kita pahami adalah apa sih itu diskrit? Karena kalau matematika kan kita dari TK pun sudah belajar ya seputar matematika. Nah, diskrit itu apa? Jadi diskrit itu dia angkanya itu bilangannya tetap gitu dan dia biasanya angkanya itu angka bulat ya. Nah, objek tersebut disebut dengan diskrit jika apa saja? Yang pertama terdiri dari elemen yang terpisah atau distinct secara individual atau dia tidak terikat dengan yang lain. Elemen-elemennya dia tidak berkesinambungan atau unconnected. Contohnya himpunan bilangan bulat. Jadi kalau bilangan bulat itu bukan kayak 1,5, tapi dia jadi satu gitu ya. Atau 2,5, 2/3. Itu kan pecahan ya. Nggak jadi ya bilangan bulat gitu. Lawan kata diskrit yaitu continue atau menerus atau continuous. Contohnya adalah himpunan bilangan real kayak tadi ya. Jadi dia biasanya berkesinambungan, angkanya tidak bulat. Nah, di sini discrete versus continue. Kita lihat di sini ada kalau biasanya kalau discrete itu dia bilangannya continue, dia tidak rubah. Coba lihat di kurva ini bahwa dia dia tetap sama gitu. Saat dia di sini kan ada sumbu X dan sumbu Y. Saat dia menaik dan menurun dia bilangannya sama gitu ya. Nah, kurva mulus itu adalah himpunan menerus dan titik-titik tebal di kurva adalah himpunan diskrit. Jadi dia kalau himpunan menerus kan dia biasa aja garisnya lebih lengkung ke kiri ke kanan gitu ya. Tapi kalau diskrit itu dia tetap gitu. Jadi dia hanya titik aja titik gitu. Gitu ya. Nah, matematika diskrit adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek yang terpisah secara individual satu sama lain. Lawannya adalah matematika menerus atau continuous matematik, yaitu cabang matematika dengan objek yang sangat mulus atau smoothly, termasuk di dalamnya kalkulus. Jadi kalau kalkulus sama matematika diskrit itu sebenarnya berlawanan ya, karena kan kalau kalkulus itu kita belajar turunan, kita belajar integral. Integral itu yang simbolnya seperti huruf S panjang itu loh. Mungkin teman-teman juga pernah belajar ya waktu di semester 1. Atau mungkin yang dulu di SMA jurusan IPA integral dan turunan pasti sudah dipelajari sebelumnya. Ayo, masih pada inget enggak? Nah, di sini ada lagi contoh komputer digital itu dia bekerja secara diskret. Jadi informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah bentuk diskret. Kamera digital menangkap gambar atau analog lalu direpresentasikan dalam bentuk diskrit berupa kumpulan pixel atau grid. Mereka kan suka ada kalau kamera itu berapa megapiksel. Nah, pixel itu adalah kotak-kotak kecil. Nah, mungkin kalau kalian di kamera suka ada yang pakai grid ya, pakai garis-garis kotak. Nah, itu grid, itu bentuk dari diskrit. Jadi tiap pixel adalah elemen diskrit dari sebuah gambar. Jadi semakin rapat
pikselnya, maka gambarnya itu dia semakin jelas gitu biasanya. Karena kan biasanya kalau makin tinggi kamera itu berapa megapiksel, dia biasanya gambarnya lebih bagus gitu ya. Nah, topik bahasan yang di dalam matematika diskret ini, kita lihat di sini ada logika dan penalaran. Ini sebenarnya pindah ke kuliah statistik ya, tapi mungkin kita ada beberapa logika matematika yang sedikit disinggung, dibahas. Lalu ada teori himpunan, relasi dan fungsi, induksi matematik, algoritma hanya sebagian, teori bilangan bulat, barisan dan deret ini sudah ada di kuliah kalkulus ya, jadi kita tidak pelajari tapi supaya tahu aja sebenarnya cakupan matematika di situ apa saja. Lalu ada teori grup dan ring, ini biasanya untuk yang advance ya, tapi mungkin kita untuk pembelajaran ini tidak. Lalu aljabar boolean, kombinatorial. Nah, lalu ada teori peluang listrik dan fungsi pembangkit ini beralih ke statistik, tapi memang masih cakupannya matematika diskret ya. Lalu di sini ada teori graf, pohon, kompleksitas algoritma, otomata pindah ke TBO, teori bahasa otomata, dan relasi rekurens. Nah, kita akan belajar satu-satu. Gambarannya kita akan bahas. Pertama, contohnya seperti logika. Mungkin teman-teman ada yang pernah belajar ya, kayak ini. Basic statement dan ekuivalennya. Jadi ada yang dan, atau, negasi gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar ada implikasi, ada biimplikasi, mempengaruhi dan saling mempengaruhi ya, gitu ya. Jadi contohnya kalau yang pertama kayak pi atau ki, berarti ekuivalennya adalah ki atau p gitu ya. Jadi kalau ini atau ini dan, nanti kita pelajari lebih lanjut ya di video selanjutnya. Lanjut di sini ada teori himpunan. Nah, di sini ada himpunan bentuknya seperti ini. Nanti kita akan juga pelajari lebih lanjut gambaran contohnya seperti di samping ini ada gambar diagram Venn ya. Di sini ada himpunan A, B, dan C. Jadi bagaimana satu sama lain itu saling berhubungan gitu ya. A terhadap B, B terhadap C, C terhadap A, atau mungkin ada A terhadap B terhadap C kayak gitu ya. Nah, lalu ada relasi dan fungsi. Kayak gini nih ya, relasi satu dan relasi dua ya. Fungsi dan tidak fungsi. Karena kalau fungsi itu satu bagian hanya mempengaruhi ke bagian yang lain. Jadi tidak satu ke banyak ya. Jadi satu ke satu gitu biasanya fungsi gitu seperti itu. Lalu di sini ada induksi matematik. Induksi matematik itu gambarnya kayak domino lah ya. Jadi satu, lihat di yang hitam. Jadi satu gerakan tapi dia akan mempengaruhi ke yang lainnya. Jadi menginduksi. Jadi sifatnya induksi, menginduksi, mempengaruhi gitu. Lalu di sini ada teori bilangan. Pasti di sini ada kayak modulasi ya. Modulus ya. Jadi kayak 4 mod 7 6 mod 11 kayak gitu ya. Nanti kita akan belajari. Lanjut sini ada kombinatorial. Kombinatorial mungkin kalian juga sering dong pakai, misalnya kayak handphone nih. Misalnya handphone pinnya kombinasi angkanya apa? Misalnya kalau pakai pin. Atau misalnya ada yang pakai campur huruf, password. Nah, itu juga kombinasi gitu ya. Atau kalau pattern kayak pola itu masuk kombinasi nggak ya? Masuk ya, karena titik-titik itu masuk dalam bagian diskrit ya. Lanjut ada rekursif dan relasi rekurens. Kok ini biasanya seperti kalau kita ngaca di kaca pakai kaca gitu loh. Jadi dia berbayang gitu ya. Nah, hitungannya seperti apa? Nanti sampai ke titik akhirnya seperti apa. Lanjut di sini ada teori graf ya. Nah, teori graf berarti kita belajar seputar gambar gitu ya. Garis berupa simpul, ada beberapa simpul yang akan kita pelajari ya gitu. Simpul itu terdiri dari titik dan garis ya. Lalu di sini juga ada pohon. Kita akan belajar seputar pohon, aljabar boolean. Di sini ada ada and, or. Jadi tapi kalau digabung jadi ada yang nen, nor, and, x nor, or, not, negasi and, negasi or, x or gitu ya. Nanti kita akan bahas. Contoh-contoh persoalan di dalam matematika diskrit. Contohnya berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 26 huruf alfabet dan 10 angka. Kan kalau 10 angka itu dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan 26 alfabet kan. Lalu contoh ISBN sebuah buku adalah 978 602 6232 427.
Verifikasilah apakah nomor ISBN tersebut valid atau tidak ya. Berapa banyak string biner yang panjangnya 8 bit yang mempunyai bit satu sejumlah ganjil. Jadi kita banyak berhitung. Untuk teman-teman mahasiswa yang senang hitungan, ini pasti mata kuliahnya seru banget. Terus gimana yang nggak bisa matematika? Tenang. Nanti dikasih tips dan trik untuk cara ngitung yang gampang ya. Di sini ada lagi contoh kayak gini, studi kasusnya. Bagaimana menentukan lintasan terpendek dari kota A ke kota B? Gitu. Lalu buktikan bahwa perangko senilai N dalam kurung N lebih besar sama dengan 8 rupiah dapat menggunakan hanya perangko 3 rupiah dan 5 rupiah saja. Atau soal yang lainnya, berapa banyak operasi perbandingan yang dilakukan di dalam algoritma pengurutan selection sort ya. Ini banyak banget sih ya. Nanti kita akan bahas satu per satu. Nah, wow, masih banyak ternyata ya. Bagaimana rangkaian logika yang membuat peraga digital yang disusun dari 7 buah batang atau bar? Ya, dapatkah kita melalui semua jalan di sebuah kompleks perumahan tepat hanya satu kali dan kembali lagi ke tempat semula? Mungkin kalau yang tepatnya di kompleks atau perumahan pengen tahu nih, gimana ya cara jalan supaya cara jalan semua gang tapi hanya satu kali jalan, jadi nggak di besok lagi. Nah, itu gimana tuh lintasannya ya? Lalu ada makanan murah tidak enak, makanan enak tidak murah. Apakah kedua pernyataan tersebut menyatakan hal yang sama? Kayak gitu ya. Banyak banget. Dan mengapa kita harus mempelajari matematika diskrit? Ada beberapa alasan mengapa kita harus mempelajari mata kuliah ini. Yang pertama adalah mengajarkan mahasiswa untuk berpikir secara matematis ya, mengerti argumen matematika, dan mampu membuat argumen matematika. Contoh, jumlah derajat semua simpul pada sebuah paragraf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi dari pada paragraf pada graf tersebut. Akibatnya untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Intinya gini, semua yang ada di dunia ini itu ada beberapa unsur matematikanya secara diskrit yang tanpa kita sadari. Lalu mempelajari fakta-fakta matematika dan cara menerapkannya, kayak contoh kayak Chinese Remainder Problem. Nah, lalu di sini ada juga menentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan banyak banget studi kasusnya ya. Lalu yang ketiga adalah matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di informatika. Matematika diskrit adalah matematika khas informatika. Jadi kalau bisa dibilang matematikanya orang informatika lah ya. Nah, di dalam matematika diskrit yang pertama adalah penalaran matematika atau matematika reasoning. Jadi dia mampu membaca dan membentuk argumen matematika. Jadi kita mengasah logika gitu ya. Jadi memang segala hal itu memang harus berdasarkan logika ya. Analisis kombinatorial mampu menghitung dan mengenumerasi objek-objek, misalnya contoh permutasi, kombinasi, dan lain-lain. Contoh kayak handphone ya, kayak tadi. Struktur diskrit mampu bekerja secara dengan struktur diskrit yang termasuk struktur diskrit, misalnya contoh himpunan, relasi, permutasi, kombinasi, graf pohon, dan final state machine. Ada berpikir algoritmik, jadi kita lebih mampu untuk memecahkan persoalan dengan menspesifikasikan algoritmanya. Lalu aplikasi dan pemodelan mampu mengaplikasikan matematika diskrit pada hampir setiap area bidang studi dan mampu memodelkan persoalan dalam rangka problem solving skill atau kemampuan dalam memecahkan sebuah masalah. Ini ada beberapa referensi mata kuliah, bisa dari Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Application to Computer Science 7th Edition, McGraw-Hill. Atau kalau yang, Bu, saya nggak bisa bahasa Inggrisnya nih, boleh banget pakai bukunya Rinaldi Munir ya. Jadi beliau itu adalah dosen di STI ITB, jurusan informatika, dan bukunya bagus banget. Itu full bahasa Indonesia, jadi bisa dipelajari ya. Di sini juga ada beberapa dari beberapa buku. Di sini Susana SF, judulnya Discrete Mathematics with Application. Ada juga dari Peter Grossman, Discrete Mathematics for Computing Second Edition. C.L. Liu dengan judul Element of Discrete Mathematics, dan Richard Jason Burke dengan judul Discrete Mathematics, ini dari Preston Hall ya.
Nih kalian misalnya Bu pengen nyari lagi yang lain seputar matematika diskrit, boleh banget. Karena namanya rumus matematika tuh biasanya dia nggak rubah-rubah gitu ya. Nah, mungkin di situ ya, kalau misalnya teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin boleh, Bu, kayaknya aku malu deh mau nanya di Japri aja, boleh. Tadi kontak personnya sudah disampaikan ya. Oke, segitu aja materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan memberikan gambaran mata kuliah apa aja ya yang kita akan pelajari di mata kuliah Matematika Diskrit ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan jangan lupa di like ya. See you, bye-bye. Salam edukasi.